Oke teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Petrus Tabubolon di Kopdar Kopi Daring Anak Petani, yang dimana kita sharing pengalaman dan kita juga mengkritisi dan ikut terlibat dalam berpendapat terhadap isu-isu yang baru beredar saat-saat ini. Kita akan berbicara mengenai tentang kepemimpinan transformasional bersama dengan Willy, mahasiswa Universitas Halmahera Unira di Tobelo ya. Siap, di Tobelo. Oke. Baik, Will. Apa kabar, Will? Ya, puji Tuhan, sehat lah Bang. Sehat ya. Soalnya kita ketemu itu kalau tidak salah bulan 3 ya? Iya, di Bulan Salatiga. Di Salatiga kita ketemu ya. Oke, gimana pandemi di sana, di kampus-kampus kuliah? Ya, kalau pandemi di sini, puji Tuhan, semenjak masuk new normal udah mulai membaik. Dan juga kampus-kampus juga udah mulai aktif kembali. Proses belajar mengajar juga ada yang sudah tatap muka, tapi ada lagi yang masih online. Oke. Kalau tatap muka itu berarti protokol kesehatan dong ya? Iya, protokol kesehatan. Jadi dibagi kelasnya. 2 kali tatap muka, 2 kali kelas. Kalau Zoom di sana via daring itu apakah berjalan dengan baik di sana? Via daring aman nggak di sana belajar via daring? Ya, gimana Bang? Via daring aman nggak? Iya, aman lah. Oke, berarti nggak ada gangguan jaringan ya? Iya. Ini Tobelo ini biasa Bang kalau gangguan jaringan. Oh, karena sudah biasa itu jadi aman-aman aja. Memang biasa itu. Oke, kita akan masuk mengenai kepemimpinan transformasional. Menurut Willy ini gimana nih mengenai kepemimpinan transformasional ini? Oh, jaringan. Ternyata jaringan di Tobelo tetap seperti biasa. Dengar suara Will? Will? Waduh. Dengar suara? Halo? Dengar suara tidak nih? Dengar. Oke, aman. Putus suara. Putus-putus ya? Iya, jaringanmu merah. Oke, menurut Willy nih gimana nih kepemimpinan transformasional nih? Ya, menurut saya kalau bicara kepemimpinan, kalau kita bicara kepemimpinan transformasional itu berarti kita bicara pemimpin yang mampu membawa dampak, entah itu dampak positif ataupun dampak negatif. Karena transformasional artinya perubahan. Terus kalau kita melihat saat ini kepemimpinan transformasional ini kan tidak hanya harus di pemerintahan berarti ya? Iya. Di mana saja, di organisasi kelompok, di jemaat mungkin, dan juga di mana saja ada kelompok itu dan ada pemimpinnya, pasti disitulah ada transformasi nasional itu. Ada kepemimpinan itu di situ. Kalau kita melihat kepemimpinan transformasional kan tadi seperti Willy katakan tadi bicara dia pemimpin yang mau membawa perubahan, baik itu baik ataupun buruk. Berarti ada juga ada sisi gelapnya nih transformasional ini. Memang kalau bicara sisi gelapnya ya pasti ada. Tapi kita tidak harus memvonis itu bahwa itu merupakan sisi gelap dan tidak bisa dirubah begitu. Jadi dianya memang itu ada kelemahannya, atau misalkan dalam posisi kepemimpinan pasti orang itu menurut penilaian kita atau menurut penilaian orang lain pasti ada sisi buruknya, ada yang kelemahannya dari pemimpin itu. Iya. Tapi kalau melihat saat ini
di era sekarang, Will, Ya, siapa yang menurutmu ini kepemimpinan transformasional? Kalau Willy cocokkan soal kepemimpinan transformasional ini, baik itu di zaman era kemerdekaan, baik sampai saat ini sih sebenarnya. Apakah ya siapa yang kalau saya lebih Kuba siapa itu? kepada zaman Pak Jokowi di periode pertama. Oh iya. Mungkin di situ saya sedikit melihat bahwa di situ ada perubahan-perubahan yang terjadi dan di situ nampak jiwa kepemimpinan transformasionalnya Pak Jokowi. Kalau di Hmm. era sekarang ya kita belum bisa apa karena kita harus menilai setelah masa periodenya selesai. Iya, iya. Berarti Pak Jokowi termasuk ya. Kalau kita Ya, melihat ini, kita flashback ke belakang, Will, mengenai tentang kepemimpinan transformasional itu kan banyak juga kita lihat tahun 90-an tuh. Banyak pimpinan-pimpinan seperti Che Guevara, terus siapa lagi? Siapa itu ya yang pakai topi bintang itu siapa? Guevara bukan? Guevara. Banyak lagi kan? Sama seperti Che Iya, iya. Guevara gue bilang. Itu menurut kau itu apakah mereka salah satu kepemimpinan yang transformasional gak sih menurut? Pokok dari kepemimpinan transformasional itu kalau menurut saya Hmm? ya mereka mampu membawa dampak yang besar bagi bangsanya, bagi rakyatnya yang mereka pimpin. Hmm. Tapi kan begini juga, Will. Kalau kita melihat juga kan, oke lah kita bilang para pemimpin-pemimpin terdahulu itu kita bilang kepemimpinan transformasional, walaupun memang situasi mereka uh, itu kan pra kemerdekaan semua dan pra berjuang untuk berdiri di atas kaki sendiri, toh. Nah, Iya, kalau iya. saat ini, posisi saat ini, apa yang perlu kita ubah untuk kepemimpinan saat ini? Contoh nih, ada orang, kita bilang di Tobelo. Di Tobelo itu apa yang mau diubah di sana? Contoh, baik itu bupati, baik segala macam pejabat itu, transformasional apa yang harus dilakukan mereka dihadap suatu daerah tertentu? Ya memang kalau bicara kepemimpinan otomatis kita bicara skopnya artinya siapa yang mereka pimpin. Hmm, Nah, kalau fokusnya kita bicara di Tobelo sendiri atau hmm, di Kabupaten Halmahera Utara, sebetulnya untuk merubah itu yang pertama kalau dilihat dari sisi infrastruktur ya hmm, sudah dikatakan cukup maksimal lah. Nah, yang sekarang persoalannya adalah di tingkat SDM-nya itu. hmm, Nah, memang kita harus mengakui bahwa memang di Tobelo sendiri kalau soal SDM-nya, pengembangan SDM-nya itu bagi saya masih sangat kurang. hmm, Karena rata-rata orang yang kuliah sarjana S1 dan lain-lain itu ketika kuliah di luar balik kemarin itu tidak tahu mau kerjanya di mana gitu. Nah, ini kan oke. SDM-nya yang harus kita lebih perhatikan. Hmm. Memang di Tobelo itu apa sih yang paling paling dominan di sana? Dominan apa nih Pak? Untuk contoh anak muda yang bisa dikerjakan di sana. Anak muda Oh, yang pulang dari keluar luar kota balik ke Tobelo. kalau untuk anak muda sendiri yang pulang, yang kuliah atau sekolah di luar terus balik, memang dominannya lebih kepada pemerintahan misalnya, lebih kepada sosial lah begitu, Hmm. atau kesehatan juga. Nah di situ, kalau untuk kita misalnya teologi kita ya pasti gampang Jadi lah cari pekerjaan itu. Ya pasti pulangnya jadi pendeta daftar tuh. ke ya jadi pendeta. Tapi sayang untuk yang lain kan Nah, masih banyak lapangan pekerjaan yang belum maksimal dan juga distribusi untuk para pekerja-pekerja itu yang belum masih kurang menurut saya. hmm. Jadi butuh lapangan pekerjaan sebenarnya dibuka ya, Ya, butuh ataupun diberikan lapangan kesempatan pekerjaan. kepada pemuda untuk berkreativitas ya, ataupun Ya, berkarya. iya bisa dibilang begitu, Bang. Apalagi kan kita sudah hidup di era yang semakin hari semakin berkembang. Sebetulnya itu juga peluang buat kita bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan kita sendiri
bagaimana mudah juga menciptakan kreativitasnya mereka sendiri supaya dapat hidup bertahan dalam era ini. Hidup dalam pengertiannya ya tidak mati lah atau tidak pengangguran lah begitu kata kasarnya. Tapi pengangguran digaji pemerintah, aku dengar. Ya, Tidak usah kita bahas, nanti saya di-cut terus, soalnya saya terus memberikan kritik terhadap pemerintah masalah. Susah nanti. Baik, kalau kita melihat lapangan pekerjaan kan sebenarnya kan sudah bisa di era modern saat ini kan sudah bisa kita ya. cari dan kita buat sebuah lapangan pekerjaan dan banyak anak muda yang sudah berkarya tuh. Nah, kalau di Tobielo sendiri kopi-kopi, kafe-kafe kayak gitu banyak nggak sih sebenarnya Tobielo itu? Kalau kafe ya banyak, banyak Hmm. kafe. Ya lumayan banyak lah. Cuman itu lagi-lagi persoalannya yang pertama ya kan kalau sudah mulai banyak, apalagi kita kalau biasanya orang Halmahera itu Hmm. kan tingkat kecemburuannya tinggi. Nah, Oh, kalau misalnya ya yang satu tidak mau lebih dari yang satu lah begitu, yang satu tidak mau rendah dari yang satu. Jadi kalau kelihatan yang satu agak sedikit berkelebihan, nah di situ bahaya itu. tapi itu bagus, bagus lah. Karena itu semangat ini, semangat untuk berjuang itu, semangat untuk survive itu. Jadi bisa, jadi nggak terlalu. Ya hal itu wajar dan itu perlu, tapi jika itu berlebihan itu yang salah menurut saya sih. Karena biarkan apa yang dilakukan orang itu menjadi motivasi kita untuk lebih baik kok. Iya, Iya. Kalau saat ini kan kamu ini kan menjabat juga nih di GMKI kamu nih kan. iya, iya. Ya, kalau di GMKI untuk kepemimpinan transformasional ini menurut kamu nih gimana nih? Ya kalau menurut saya soal kepemimpinan transformasional di GMKI khususnya di cabang Tobelo ya memang dampaknya cukup baik bagi organisasi, dampak internalnya maupun dampak keluarnya, dampak eksternalnya ke Ah, masyarakat. Nah, karena kita juga yang pastinya tidak meninggalkan medan pelayanan kita dan itu dari situlah orang-orang bisa melihat bahwa ternyata GMKI cukup mengalami perubahan yang positif menurut saya. ini memuji kecap kecap atau apa nih sebenarnya? Ya bukan memuji lah, kan kita realistis saja tuh Bang. Bentar lagi kompercap tuh nih. Waduh, janganlah kita bicara kompersiap di sini. Enggak, tapi memang oke lah kita Iya, lepas iya, dari Tobelo. Pemimpinan transformasional ini kan tidak cuma hanya di pemerintahan juga seperti kamu bilang iya, dan tergantung juga siapa yang dipimpin. Kalau GMKI saat ini kan melaksanakan kongres saat ini. kongres. Iya, iya. Dari kamu mulai dari kau itu mulai masuk GMKI, hal apa yang sebenarnya harus diubah dari GMKI di mana tentang kepemimpinan transformasional ini? Kalau saya sejak saya maper tahun 2017, Hmm. nah itu waktu kepemimpinannya di akhir-akhir periodenya Ketum Sahat. Ya, ya. Nah, sebenarnya, nah di situ Ketum Sahat menurut saya sudah cukup membantu dan juga sangat Hmm. menghidupkan organisasi ini dalam artinya dia bisa membangun jaringan ke beberapa kepemerintahan dan juga Hmm. dia bisa mengembangkan internal organisasi kita. Nah, sebetulnya yang saya harapkan juga seperti itu ya harus dijalankan oleh yang berikutnya begitu. Hmm. Bukan kita meninggalkan, tapi kita menjalankan apa yang sudah dibangun dan belum tuntas ya kita tuntaskan begitu. Iya sih. Uh, Tapi kan kalau kita melihat saat ini hal apa yang paling urgent sebenarnya pengen dirubah dari game kan? Kalau yang paling urgent sebenarnya kalau saya itu lebih kepada pola PDSPK-nya itu. Hmm. Karena dari periode ke periode selama saya ber-GMKI, nah itu
pola PDSPK-nya itu yang memang kita masih memperdebatkan antara dia fleksibel atau dia harus itu Harus ikutin bakunya ya. harus kaku, iya, dia harus kaku atau fleksibel. Nah itu yang kita masih perdebatkan. Kan abang juga hadir waktu evaluasi PDSPK kemarin, dan kita memperdebatkan itu sampai tidak ada titik temunya. Iya, memang pada saat itu sebenarnya PDSPK itu kalau aku sarankan sebenarnya itu fleksibel. Dikasih buku saku saja kayak kita ngajar itu. Kalau di pendidikan itu kan ada buku saku yang diberikan kepada guru. Iya. Nah, guru itu sesuai dengan lokasi di mana dia ngajar dan sesuai dengan fasilitas keadaan yang ada di sana. Jadi nggak terlalu membebani dan dan masyarakat ataupun masyarakat dan siswa pun mengerti apa yang diajarkan. Selain PDSPK, kita melihatkan di zaman teknologi saat ini, Will, GMKI kan juga bisa kita katakan ada kemunduran baik itu melihat perkembangan zaman tuh. Nah, hal apa yang paling kita transformasionalkan sebenarnya di GMKI mengenai teknologi ya? Ya memang kita kalau bicara mengenai teknologi yang pastinya GMKI harus sudah berpikir bagaimana supaya kita menyesuaikan entah itu pola PDSPK kita atau pola pengembangan internal kita dengan menyesuaikan dengan keadaan atau perkembangan zaman. Nah, misalkan nih, kalau misalnya sekarang, nah ini kita menggunakan Zoom dan lain-lain, itu kita pada saat jatuh di era pandemi. Tapi di luar-luar sana itu sebelum-sebelumnya sudah menggunakan. Nah, seharusnya GMKI harus memanfaatkan ini dalam bagaimana supaya meningkatkan mutu, entah itu mutu dalam segi pengembangan internal organisasinya ke arah yang lebih maju dengan perkembangan-perkembangan teknologi itu. Ya, penyesuaian dengan teknologi juga menurut saya itu yang perlu ditingkatkan saat ini. Ya minimal nanti PPGMKI bisa membuat TV lah ya, channel TV-nya sih menurut saya. Karena untuk kita saat ini bisa untuk masuk terhadap milenial pun, ya kita harus sadari itu kita harus masuk menggunakan media dan juga tidak sistem maper. Mungkin maper bisa via Zoom dan segala macam tuh. Adapun sistem PDSPK ataupun sistem kongres juga atau kompercap pun bisa via Zoom kan, supaya tidak ada culik-menculik toh. Susah nanti kalau ada culik-menculik ini. Bisa aja semuanya dibuat. Tinggal itu maksudnya. Tinggal bagaimana caranya kita menyepakati bersama. Karena seiring dengan perkembangan zaman, kita harus bisa pastikan bahwa GMKI ini berapa tahun lagi bisa bertahan toh. Zaman semakin berkembang, kepemimpinan juga harus kita rubah. Jangan kepemimpinan yang kita bilang seperti kau bilang lah, transformasional. Walaupun memang tidak bisa ke baik ya ke buruk sekaligus kan. Begitu. Ada, aku akan tunjukin foto nih. Menurut kau ini kan pemimpin-pemimpin sekarang ya, pemimpin zaman sekarang yang lagi terkenal. Menurutmu dia ini transformasional apa tidak nih? Ya, sabar. Nih, Well, transformasional nggak ini? Ya, kalau Trump sih transformasional. Transformasional deh ya? Iya. Mengapa kau bilang bisa gitu? Ya karena pada pemerintahannya, yang tadi aku bilang bahwa kepemimpinan transformasional itu entah dia membawa dampak positif ataupun negatif, setidaknya dia sudah membawa perubahan di situ, di dalam
organisasi atau di dalam kelompok yang dia pimpin. Nah, kalau bicara soal Trump, nah Trump semasa kepemimpinannya bagi saya sudah cukup membawa dampak transformasi di situ. Karena ya kita semua tahu bahwa dalam kepemimpinan Trump apapun itu yang bagi dia merasa terancam, ya dia lakukan untuk supaya tidak terancam lagi. Dengan cara apa? Ya cara dia. Oke. Baik. Kalau yang ini? Wah, kalau yang ini aku sih belum kenal atau belum dalami sih soal yang ini. Makanya belum bisa Takut dipastikan dia takut transformasi atau tidak. takut kena ini kau. Takut kena culik. Bahayalah kalau kita diculik. Kalau ini? Wah, kalau itu memang transformasional. Tadi yang ku bilang bahwa semasa Wah. kepemimpinannya juga sangat transformasional sekali menurut saya. Oke. Baik, Entah baik. dampaknya positif bagi ataupun negatif, ya itulah cara memimpin dia, dan itu transformasional. Perubahan dalam dia memimpin itu seperti apa. Aku tunjukin satu foto sama kau. Menurut kau, calon pemimpin yang transformasional itu yang membawa ke arah Indonesia lebih baik ke depan, itu siapa? Aku tunjukin foto. Ya, Yang kepemimpinan transformasional yang menurut kau. Nih, dari antara tiga nih. siapa tuh? Ganjar, Prabowo, sama Enggak, Ganjar, Anies, Ridwan Kamil. Ganjar, Anies, Ridwan Kamil. Nah, kalau aku sih cenderung ke Ganjar. Oh, Ganjar ya. Ini membawa ke hal yang baik ya. Menurut Membawa ke... aku mengapa Ganjar, ya kita bisa lihat saja dampaknya ketika dia memimpin Jawa Tengah. Di situ ada kemajuan dalam berbagai bidang di situ yang dia berusaha nampakkan ke media, dan juga dari situ kita bisa menilai bahwa sebenarnya gaya kepemimpinannya itu agak kepemimpinan yang membangun kan, dari segi SDM-nya, infrastrukturnya. Ya itulah, kita harus butuh pemimpin yang seperti itu. Entah siapapun dia, ya kalau dia memiliki jiwa kepemimpinan yang seperti itu, ya itulah kita harus butuh yang seperti itu. Berarti menurut kau itu Ganjar bisa membawa Indonesia ke suatu hal yang baik ya, transformasional ke hal yang baik ya? Ataupun kita Ya, bilang Indonesia cemerlang gitu ya? ya bisa iya, bisa juga iya, bisa juga tidak, karena kita belum tahu ke depannya seperti apa. Padahal Anies juga bagus loh, Anies Baswedan. Ya, Anies juga bagus. Cuman kemarin kan waktu kemarin sempat dikritik habis-habisan soal banjir. Oh, ya. Mungkin waktu dia jadi presiden gampang dia akan mengelola banjir. Iya, karena kepemimpinannya sudah lebih luas, wilayah Iya. kepemimpinan. Pak Jokowi juga gitu kok dulu. Ya, Aku abang ini yang lah. paling tahu lah. Abang kan di situ. Enggak, semua bagus. Kepemimpinan itu semua bagus. Ridwan Kamil juga bagus. Dia kepemimpinan yang menurutku orang yang bisa membawa ataupun masuk ke dunia milenial ya. Iya. Semua kepemimpinan itu bagus kok. Nggak ada yang nggak bagus. Tinggal bagaimana mereka bisa masuk atau membawa peran kepada pemuda lebih banyak lagi. Oke, kepemimpinan transformasional. Kalau udah bicara GMKI, kita bicara pemerintahan, kita bicara dan segala macam. Ada hal yang pengen aku tanyakan juga sebenarnya. Kamu asli Tobelo berarti ya? Asli Tobelo Iya, atau masih di suku? Tobelo. Suku, suku, Kalau suku, iya, suku Tobelo. suku Tobelo berarti.
Tobelo dalam apa tobelo luar nih? Tobelo, ya aku sih kurang tahu. Kita ini suku apa, Tobelo dalam atau Tobelo luar. Yang aku tahu sih aku suku Tobelo. Oke, ya sih nggak masalah. Yang penting tahu kita suku kita di mana. Oke, kalau di Tobelo, aku kan sudah sempat cerita sama Kecap mengenai Ya. pariwisata di Tobelo itu yang bagus-bagus sih. Tapi kan ada juga orang bilang goyang Tobelo tuh. Oh iya, goyang Tobelo. Itu orang Tobelo yang ciptain toh atau orang luar? Iya itu si pencipta lagu itu dia kan kalau dilihat papanya itu orang Ambon, Hmm. mamanya orang Tobelo. Oh, berarti ada itunya, ada Ya, hubungan darah ya. iya hubungan darah itu. Di Tobelo kalau bicara tentang pemudanya yang go internasional sudah ada kah? Apapun go nasional maksud saya. Kalau gue nasional, ya aku sih belum melihat atau belum membaca akhir-akhir ini, kayaknya belum ada ya. Mudah-mudahan adalah. Ya, kecap kecap kontong nanti bisa lah Ya itu. amin lah. Dan kalau dia terkenal kan kita juga dapat remah-remahnya. Ya, Setidaknya ada uang makan lah. Jadi nggak kepikiran kita besok makan apa. siap, siap. Dan itu kan Tobelo. Tobelo selain wisata, hal apa lagi sih yang indah dari Tobelo? Selain wisata ya karena Tobelo ini cenderung karena dia di garis pesisir pantai ya selain ya otomatis wisatanya itu bagus ya dari segi pantai gitu. Nah, Hmm. selanjutnya selain itu juga ya pasti pemandangan alamnya begitu, misalnya pegunungan dan lain-lain. Ada gunung di Tobelo. Ada. Gunung apa? Gunung apa namanya? Gunung apa? Eh, Dukono. Dan Gunung Hmm. Karyanga. Gunung Dukono. Coba aku cek ya. Gunung Dukono. Gunung Dukono. Dukono. Iya, iya, Dukono. Oh, bentuknya bulat ya? Iya, itu gunung Merapi. berapi. Iya. Bahaya juga kita nih. Udah pernah naik ke sana, Kam? Wah, aku belum pernah naik. Soalnya aku tidak terlalu hobi sih naik-naik. Biar kita turun-turun aja. Dinaikin orang nggak apa-apa ya? Iya, begitu. Gunung Dukuno bagus kok Gunung Dukuno. Baru aku cek di internet. Seharusnya aku udah share ke teman-teman. Udah pernah meledak kah ini? Meletus? Meletus belum, tapi hampir setiap hari kita menghirup itu abu gunungnya itu. Hampir setiap hari itu semburan abu itu keluar. Ya. Makanya Tiap hari. kalau di luar-luar sana di barat-barat ya mereka turunnya salju, tapi kalau kita di sini turunnya abu gunung. Mirip putih tapi beda. Iya sih. Betul mirip. Putih tapi Tapi beda lah. Jangan dihirup abu yang itu. oke, baik. Kita sudah 30 menit. Nanti supaya aku masukkan di YouTube. Eh, coba aku mau nanya sama kau ini sebenarnya. Gimana? Jika kau dikasih kesempatan untuk memimpin,
Hal apa yang pengen kau ubah pertama kali dan kau buat? Ya, kalau aku dikasih kesempatan untuk memimpin ya hal yang kubuat pertama kali ya lebih kepada itu. Yang pertama pengembangan SDM-nya melalui kreativitas Hmm. dari anggota yang kupimpin kan. Hmm. Nah, misalnya dia basicnya ke yang mana ya aku kembangkan, suruh dia kembangkan itu supaya jadi ciri khasnya dia. Nah, karena bagi aku sih pelangi tidak tampak indah kalau cuma satu warna kan, harus Hmm. banyak warna ya biar terlihat indah. Oke. Poin paling penting untuk pemuda. Pemuda calon pemimpin transformasional, poin yang paling penting. Kalimatnya apa? Kalau poin yang paling penting untuk pemuda ya bagi saya pemuda tidak harus hanya dia melihat perkembangan ini, melihat Hmm. perkembangan zaman ini, tapi pemuda harus turut serta untuk berpacu bagaimana supaya masuk dalam perkembangan ini dan menyesuaikan diri dan mampu membawa perubahan dalam perkembangan ini. Oke. Ya mentransformasi lah. Mentransformasi. Khususnya Tobelo ya. Ya, Khususnya Tobelo. Harapan untuk GMKI. kalau harapan aku sih untuk game KAI ya karena game KAI di Tobelo sudah cukup lama berdiri ya Hmm. dan sampai saat ini juga masih tetap aktif dan eksis. Hmm. Bagi saya ya perlu tetap dijaga itu dan perlu juga ada perkembangan-perkembangan selanjutnya, perlu juga ada perubahan-perubahan selanjutnya yang mungkin bisa saja cenderung ditunjukkan oleh siapa yang nanti memimpin supaya mereka bisa supaya game KAI bisa dikenal di mana-mana, khususnya di Hmm. Tobelo. Oke, baik. Terima kasih, Will. Nanti Siap, aku tag kamu nih. Terima kasih atas waktunya. Luar biasa. Aku tahu di siap. sana sudah jam 4 ya, karena Oh iya, bentar lagi jam 4 lewat di sana ya. Jam 4. Aku juga sini sudah jam 2. Terima kasih for your time. Semoga apa yang kita bicarakan mengenai kepemimpinan transformasional sebenarnya uh, semua orang itu memiliki jiwa kepemimpinan, baik itu baik siap. dan buruknya. Tapi yang pastinya kan kita pengen hal yang baik karena kita mencakup itu baik mengenai tentang uh, Ya, masyarakat, baik itu mengenai tentang perguruan tinggi, baik itu mengenai tentang gereja yang dimana itu lingkup medan layan GMKI. Karena kita juga lain dari GMKI, otomatis kita harus memiliki siap. kepemimpinan transformasional untuk berbuat yang baik sebenarnya. Baiklah, Iya. semoga kau jadi pemimpin suatu saat dan aku akan melihat suatu perubahan yang baik dari kau. Dan kita akan melihatnya dan pastikan Amin, amin. Tobelo selalu berkembang dan GMKI selalu maju. Siapapun pemimpinnya. Thank you, Will Siap, ya. siap, siap. Sampai jumpa Siapapun buat teman-teman pemimpinnya. semuanya. Sampai jumpa buat teman-teman Siap. semuanya. Salam hormat. Salam. Salam corona. Salam corona.